Jadi ilmu ini terutama yang kita maksud adalah ilmu agama. Ini sangat penting dan sangat mahal nilainya, melebihi daripada harta yang banyak. Satu ilmu itu sangat tinggi nilainya. Kita sering mengatakan bahwa kalau bicara harta, ini adalah warisannya Fir'aun, warisannya Namrud. Adapun ilmu adalah warisannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi atur baik-baik waktu kita, ada kesempatan disisipkan waktu tersebut, jangan sampai terbuang sia-sia dengan hal-hal duniawi yang sangat tidak bermanfaat, baik untuk dunianya atau apalagi untuk akhiratnya. Kita ini sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah taala itu sangat alim dan senantiasa mengetahui, wa antum la ta'lamun. Antum itu maksudnya kita. Kita ini orang yang tidak tahu. Jadi tidak ada yang kita kalau kita sudah divonis sebagai orang yang tidak mengerti, maka inilah kewajiban kita untuk menjadi orang yang mengerti tersebut. Penting sekali bahwasanya subhanaka la ilma lana, Maha suci Allah dan kita tidak punya ilmu. Jadi saya ataupun siapapun yang di muka ini semuanya adalah wasilah perantara saya, menjadi sebab saja. Saya bukan orang yang terbaik di sini, juga bukan yang paling alim. Saya juga pelan-pelan baca kitabnya. Ya, ini juga bukan dari saya, dari ulama kita. Illa ma'allamtana, yang kita ketahui itulah yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Semua yang kita dapat ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita ini kadang tidak merasa itu lebih mahal dan lebih baik, lebih berharga. Kita lebih mengejar kepada yang susah dicari, sengsara dan hasilnya sedikit, dan itu pun belum tentu manfaat untuk kita. Sampai-sampai maaf, sebagian orang mengejar mata dunia itu, kalau dia tidak mengerti, kadang-kadang waktu sholatnya digeser. Syukur masih sholat, syukur masih baik sholat, ada yang meninggalkan sama sekali. Ini sama saja menukar barang yang sangat berharga dengan yang tidak berharga. Jadi kita punya harta yang mahal, dikasihkan, kemudian ambil yang tidak manfaat untuk kita. Mengorbankan ibadah demi, bahasanya sih sesuap nasi, bahasanya seperti itu. Padahal urusan sesuap nasi ini semuanya kita sudah meyakini itu sudah ada aturan, sudah ada bagian, sudah ada jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita itu sekedar melepaskan kewajiban kita. Ikhtiar juga wajib, cuman jangan sampai menggeser ibadah kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita minta bantu kepada Allah, jalurnya tidak ada lain kecuali dengan tabah dan ibadah. Tabah dan ibadah. As-shalah bagian daripada ibadah. Jadi artinya orang ini pengen dapat nikmat dunia, apalagi dapat nikmat akhirat, tetapi meninggalkan ibadah, dia itu mengejar sesuatu yang mustahil. Pengen bahagia ceritanya Pak Udin, kisahnya pengen bahagia, usaha siang malam, banting tulang, tapi meninggalkan ibadah, itu permintaan yang sia-sia. Allah sudah bilang ista'inu bis-sabri was-shalah, tabah dengan keadaan, ibadah jalan. Nah, ini cara minta tolong yang hakiki, yang benar-benar cara minta tolong kepada Allah seperti itu. Bukan dengan banting tulang meninggalkan ibadah. Ini sangat keliru sekali seperti itu. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Lau anna libni Adam wadiyan, andai kata umat manusia itu punya lembah, ya lembah itu
apa ya kalau kita gambarkan di sini? Ya padang yang luas. Padang yang luas dan isinya semua emas. Bukan padi, bukan jagung. Lembah itu semua isinya emas. Berapa hektar luasnya, luas, Masya Allah. Umat manusia itu dia punya, andai kata Nabi menggambarkan seperti itu, tapi ini hal yang mustahil kan. Bisa aja satu persatu dari seluruh dunia ini ada yang punya seperti itu. Dia punya wadin, punya lembah yang luas dan di situ isinya emas semua. Labtagha thaniyan, dan dia pasti tidak bakal merasa cukup dengan lembah itu. Dia akan menuntut lembah yang lain, wadi yang lain, usaha yang lain. Ini sudah gambaran manusia seperti ini. Wala apa namanya? Yamla'u jawfu ibni Adam illa turab. Dan jauf, tenggorokan bahasanya. Artinya nafsu syahwat manusia itu tidak bakal terpenuhi kecuali sudah dimasuki tanah. Debu, mata-matanya, hidungnya, mulutnya semua dimasuki debu, itu baru selesai dia urusan itu. Na'udzubillah ya. Jadi tinggal kita yang ngatur. Kita sudah punya harta yang banyak. Di sini Nabi menggambarkan wadian, lembah yang begitu besar dan semua isinya emas, dan dia pasti tidak cukup dan dia akan menuntut lembah yang lain. Maaf kalau kita gambarkan ya, sudah punya rumah besar, mewah, megah, bertingkat, lengkap dengan isi-isinya, dan dia akan punya mobil yang banyak dan dia akan menuntut harta yang lain lagi seperti itu. Kalau dituruti. Dan itu juga kata Nabi, walaupun terpenuhi untuk yang kedua kalinya, rumah yang lain, mobil yang lain, harta yang lain, dan itu tidak bakal mencukupi untuk dia. Wala yamla fi'il mudhari, senantiasa ini tidak bakal memenuhi kebutuhannya dia. Jauf, tidak akan memenuhi kebutuhannya dia. Apa kata Nabi? Illa turab, kecuali tanah, debu. Apa maksudnya? Mati. Kecuali mati baru puas dengan hal yang demikian itu. Ini apa maksudnya kita membuka masalah ini? Kita kembali mencas diri kita. Betapa sih pentingnya ilmu itu? Apa sih fungsinya majlis itu? Apa sih baiknya kumpul dengan orang soleh itu? Apa sih manfaatnya hadir ke masjid itu? Ini maksud tujuan kita. Mudah-mudahan kita jangan termasuk kelompok orang yang menyesal kemudian.